Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Sama, aku juga semangat juga nak kecang makan. Alhamdulillahilladzi ja'ala nikah wasilan bainal anam wa basilan bainal halal wal haram. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang kita hormati Bapak Kepala Desa-Desa Patra Tani beserta jajaran staf kepemerintahan desa yang berkesempatan hadir, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, yang mudah-mudahan kita senantiasa dimuliakan oleh Allah. Wabil khusus yang sangat terhormat Bapak Mulizar beserta Ibu dan seluruh keluarga besar selaku sahibul hajat. Wabil khusus yang sangat terhormat Bapak Lamudin beserta Ibu dan segenap rombongan yang datang dari desa Talang Taling. Dan wabil khusus yang kita berikan doa restunya, yaitu sepasang mempelai kita yang sedang duduk di singgasananya yang sangat berbahagia pada saat ini. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, puja dan puji syukur sama-sama kita persembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita masih dapat berkumpul bersilaturahmi dalam rangka walimatul urus, yaitu syukuran atas telah terlaksananya akad nikah saudara kami Doni Kurniawan dan saudari kami Sri Wulandari. Salawat ma'asalam semoga selalu senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, tidak banyak yang ingin saya sampaikan pada siang hari ini, berhubung waktu juga sudah menunjukkan pukul 9 lewat 2 kilan. Mungkin sebentar lagi kita nak makan siang. Dan jujur sari keni kalau mingka tak tahu ada dua penceramah, siko Ustadz Hadenan, siko Ustadz Piki. Nah sudah kali mungkin Ustadz Hadenan pula tak tahu berhijau tuan rumah bagi amplopnya. Kecil urusan tenang ya, sudah ngetau. Nah Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, langsung saja untuk Doni dan Sri. Kapan akad nikah dilaksanakan, Don? Dah lama ya? Dah lama. Jadilah sudah. Maaf bunda dan ayahandaku, aku ngomong kasar tapi ada niat. Akad nikah dilaksanakan yang pertama untuk mencapai keluarga yang disebut sakinah, mawaddah dan rahmah. Yang kedua untuk menciptakan generasi atau zuriat keturunan yang soleh dan saleh. Mungkin itu cita-cita dan harapan. Namun Doni dan Sri Wulandari untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tak lepas dari agama. Untuk menciptakan anak yang saleh dan saleha tak lepas dari agama. Ngapa aku sebut itu? Dulu zaman kita dulu, zaman nenek moyang dulu, akad nikah dilaksanakan ijab qabullah sudah dipanggil oleh anak nenek-nenek kita dulu. Nah akad nikah sudah nak masuk kamar pengantin kami doa anak assalamu ala rasulillahi assalamu alaikum. Masuk kamar pengantin dan ada doa anak. Jangankan dari yang cak itu Doni bertempur bucok kasor lagi ada doa. Hafal doa anak? Alhamdulillah hafal. Apa doanya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan fi ma razaqtana. Bertempur bucok kasor. Mohon maaf kita anak 12 bismillah lagi tak ada. Untuk menciptakan anak yang saleh dan salehah, dari situ kita mulai dulu, dari doa. Mohon maaf mulai malam gini bismillah ya. Ada yang ngomong kasar tapi ada niat. Jangan sebesing-besing nak. Dan juga kepada saudara Doni, mungkin beberapa waktu yang lalu kau dilantik menjadi seorang pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tak baca diungkiri engkau telah menjadi pemimpin. Bertindak tanduk sebagaimana seorang laki. Jangan segala gewe tergantung dengan bini. Ditanya orang mak mana Don jadi kau ngambil motor sedikit, ai tak tahu tergantung dengan bini kudu lah. Nah, tergantung dengan bini biasa tergantung dengan tubuh tulah Doni. Keputusan. Dan juga untuk saudariku Sri, engkaulah ada pemimpin taat dan patuh. Segala sesuatu ngomong dengan laki. Nak pergi ke rumah
rumah orang tua ngomong, nak pergi keluar ngomong, nak pinjam duit bekar ngomong. Dari sisi pikir kapan kau lebih rente tanah laki mohon maaf. Nah jangan ngomong segala sesuatu. Yang kedua niatkan di dalam rumah tangga itu ibadah. Semua akan terasa indah kalau diniatkan menjadi ibadah. Bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan biologis, bukan hanya untuk memenuhi hawa nafsu, tapi jauh daripada itu. Nikah itu adalah ibadah. Namun jangan engkau rusingkan masalah rezekimu. Karena apa kata Rasulullah, an-nikahu miftahu rizki. Nikah itu pintu rezeki. Cuma kalau berduit tak tahu, berduit kanulah degian. Kalau rezeki tak katek manusia di dunia kami yang tak tinjuk Tuhan rezeki. Cuma kalau berduit kalau bagian. Contoh, kita kan kelak antri makan di situ. Ada rendang, ada ayam, ada sop. Yang giliran tadi lah ngena segala, giliran tubuh kapan nyedok ke sop tadi? Kentang. Kapan nyedok ke wortel. Yang di belakang tadi payu orang ngecang. Giliran kita lah terlalu kurang nyuruhan lauk. Tubuh tadi nulai. Tak tertaruh. Kapan nak ngiris rendang lang puas kenyanya? Apakah kita tak dapat waktu itu lauk rendang? Apakah kita tak dapat waktu itu lauk sop? Nah, ngena. Cuma kita tak ada bagian ngena daging dengan lauk sop Nabi. Itulah rezeki, analogi rezeki di situ. Yang kedua, kita kadang terlalu jauh mencari ibadah. Padahal di dalam rumah tangga juga akan menjadi ibadah kalau diniatkan untuk ibadah. Contoh, Doni kau pegang tangan bini. Dia pegang apa? Pegang. Bun nyengir tapi mikir. Kalau kita buka di dalam kitab Qurrata A'yun, megang tangan laki, megang tangan bini, penuh keikhlasan karena Allah. Allah gugurkan satu dosa bagi dirina. Allah naikkan satu derajat kebaikan untuk dirina. Itu pai megang, melok, 20. Mencium suami, mencium istri, penuh keikhlasan sama pahalanya dengan mencium hajar aswad di Mekah sana. Apalagi melaki tubuh hitam, nah aswad lah mian di sini. Nyengir tapi mikir artinya ibadah. Nah ibadah. Pernah dulu ada yang nanya dengan aku sampaikan, Ustaz, kabar nantak adanya bahwa hubungan suami istri itu sama biaya pahalanya dengan munoh 1000 Yahudi. Saya tak tahu juga, aku belum nemu dalil Tuhan itu. Jadi ada ibu-ibu milu pengajian, ada ustaz ngomong cara itu. Jadi kapan belek ke rumah nama laki kakak laki jadi ini ya kabar nak berhubungan suami istri itu sama biaya makmuno 1000 Yahudi. Baik deh jadi laki anak kebenya nak uji bini apa nak muno. Sudah Isa itu lagi oleh ngerasa pahala terbunuhlah 1000 Yahudi. Oleh ngerasa pahala tadi jam 9 2000 Yahudi dulu. Nah dari 2000 nak ke 3000 kan ilah uji laki nadek. Kalau cakap ini bukan Yahudi biaya terbunuh. Serta pemilu terbunuh. Artinya ibadah. Kalau kita baca memanfaatkan itu akan menjadi ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mensenyum bundaku, senyum dengan laki, senyum dengan bini, itu salah satu senyuman yang tak akan pernah disentuh oleh api neraka sendiri. Jadi gila-gila itu senyum ngadep ke laki itu pahala. Nak makan senyum, nak bertadur senyum, nak ke kebun senyum, ya dan tertidur ingatan kakak teringat aku nak senyum. Walaupun gigi tinggal 2 betang tak apa-apa, yang penting senyum. Paling uji laki kau kan jadi senyum apa ngerengun pokoknya senyum. Yang selanjutnya pacak-pacak menjaga aib di dalam rumah tangga. Tak katek rumah tangga itu yang mulus, tentram, damai, bahagia, dan itulah romantika. Tak pacak kita. Tanya senior-senior di bawah kan, pengantin baru segala di bawah kan. Cuma ada yang baru 40, ada yang baru 50. Tak katek rumah tangga yang mulus tuh. Mohon maaf, tapi itu jadikan pelajaran. Tak lemak pula rumah tangga itu bahagia terus, tentram terus. Ibu kepengen bu tiap hari dipuji oleh laki. Buktian pak kalau tidak percaya. Teringat dari tidur puji.
Duhai istriku, kau bagaikan bidadari. Nak ke kamar mandi, puji lagi. Duhai istriku, kau bagaikan gelembung sabun. 3 kali duhai entah. Tak nyaman. Dan jadikan itu mohon maaf pelajaran dalam sebuah kehidupan rumah tangga. Nah Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, insyaallah dimuliakan oleh Allah. Ngejege aib di dalam rumah tangga jege. Apapun keburukan lakimu, jangan kau umbar kemana-mana. Apapun keburukan binimu, jangan kau umbar kemana-mana. Repot silakan, jangan sampai keluar kelamin. Ngerti maksudnya? Di dalam naungi kehidupan rumah tu bahu, jangan nak maling tulang. Kami kadang tu laki lah terberet-beret tengah rumah, laki bini santai di rumah, bebesoan tak ada, ngepel tak ada. Kadang tu kapan laki, cok kau kamu belek dari rumah ni pergi ke kebun pula, rohi kebun timun supapa. Laki tadi pergi, kapan dia nak pergi tadi jangan lupa, oh je laki nak beranak, kalau belek nak makan. Kapan dia beranak sibut lah serupa sibutnya. Nyucokan nasi ke meja. Kapan turun tadi, turun beloyok dengan ibu-ibu. Belumlah sebelum buka aib laki ku macet ni. Nah lah macetan laki orang tak ada bertanya. Padahal lah 7 anak masih ngomong macet. Serupa apa mentak macet di. Kapan laki belek nak makan ya belek pula. Sejak sibut kulit. Nak ngahi ke makan ni lagi lah ada nasi lah ada di magic mending kak undur tadi apa siap. Kapan dibuka oleh laki na magic tadi tinggal beres dengan aja ni. Ngapa ia turun tadi lampu mati. Jadi seriat-yati awasi dulu menjalah hidup umpai cucoa. Nah Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, insyaallah dimuliakan oleh Allah. Mak mana jauh tu kan ya, apa nak berhenti ya? Apa nak mak mana? Aku ceramah aku sih kok tak kena dia, aku nak pergi ke amplop. Karena itu akan menjadi ibadah. Mohon maaf Bapak Ibu yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Jangan remehkan. Namanku sampaikan bu. Namanku sampaikan setiap kali ceramah tak pernah ku lelah untuk menyampaikan. Ibu, jangan pernah lupa bersolek. Setiap olesan bedak yang kau sodorkan untuk lakimu ada nilai pahalanya. Giju yang kau sodorkan untuk lakimu ada nilai pahalanya. Jadi sebelum laki belek pegawai kita siap beringkas, makai daster tipis, kancing 5 putus 3. Banyak sekali mungkin kata yang tidak tertata, tutur yang tak teratur. Karena itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nyari pintaan, membuat acara besar-besar, nyatar tenda, nyatar penceramah lah 2 juta. Tak mudah. Pasang mempelai, apapun yang akan dijalani, niatkan ibadah kepada Allah. Terlebih daripada itu, hargai orang tuamu. Sebab ngapa? Perjalanan kalian tanpa restu dan ridho kedua orang tuamu, aku yakin tak akan berkah. Apapun yang nak kalian hadapi, apapun yang nak kalian lakukan, mintalah doa restu dari kedua orang tuamu. Mohon maaf Bu, walaupun nak bersolek kelek-kelek umur, kelek-kelek umur, menumur lah 60 tahun tu pucuk nak pakai legging tak akur. Lami ini kejuaraan pancing, letak ujung lesak kincu. Sehingga nak kelek-kelek umur, padahal kadang tu tak kelek-kelek umur. Awak dah 60 tahun nak pakai legging, nak membonding, nak pakai UGC tak akur lagi, lah serupa biji asam di kulung sapi. Tak cocok lagi. Aduh ilahi ibadah dia yang jaga itu. Setelah terjadinya pernikahan kan ada mertua juga kita sebagai orang tua jangan meda-meda anak. Jadi mak hari ini kadang-kadang mentang-mentang anak berduit digeri terus, anak jadi orang disubuhi terus, sementara ada anak yang becek yang tak jadi apa-apa ditulis lagi tak ada. Kadang-kadang giliran tubuh sakit kita mati yang becek yang sarah tadi dulu ngeri kita. Yang berduit tadi kita lah mati masih di jalan, ditelepon lagi masih belum datang. Lemah pula kalau dia datang muka Fatihah meja Yasin. Tadi kadang-kadang ngeluaran HP kamera di foto, nah kita lah mati tadi. Ayo mak, jangan senyum sedikit. Senyum pula mak nih. Nyetan mak nih. Itu sepintas masalah dua laki bini. Nak saling ngerorai sudah itu kelak kalau lah kawin dan ada anak. Jadikan anak kita anak yang soleh dan solehah,
mesa anak-anak itu Bu Sarah. Kalau ibu-ibu nak tahunian mesa anak-anak itu Sarah. Apalagi ia umur di bawah 2 tahun, kita lemak-lemak tidur jam 2, jam 3 ia terbangun. Kelaparan, nak nyusu. Ia sudah disusui tertidur pula. Kalau jam 4 terbangun pula lah lapar pula, disusui pula. Anak tertidur, bepak nak terbangun. Lah kelaparan pula. Dibuatan bini nak kopi ngeleng tak gelak. Di sarapan bini nak milah ngeleng pula. Benar-benar dia kau uji bini nak kamu ke sarapan milah gelak, kebuatan kopi tak ada apa nak yang kani. Kita cokain jok yang itu minyak tak gelak. Mama najok kalau jadilah kau ngerekam terus. Kalau kau kiralan, kalau yang tadi ini Ustadz dari Sukarame Bu, kalau aku dari Bitis. Bitis itu nama dusun sekaligus ada singkatan. Bitis itu BITIS, besar idak, tipis idak, sedang. Jadi kalau nak ngenjuk kami orang 2 sehari keni 3 juta surang besar iya. Iya bungkus aku isi. Langsung doa apa sambung lagi kan? Langsung doa bi ya kalau udah siap. Dikit bi deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa jok kau naik pula kesikan? Kita ndak ini ya. Yang jawab salam kudoan kecang berangkat umroh. Yang ada penyakit semoga penyakitnya kecang sembuh. Yang banyak utang semoga utangnya cepat lunas. Banyak utang. Kami kan ini sebenarnya lah leman duit dengan Ustaz Tiko kan ini. Cuma sehari ini mendadak. Menkeruan semalam nih kami nak tukar bahan dulu. Yang belum ada anak kudoan kecang anak. Ada amalan di dalam Asmaul Husna itu Pak, yang musawir, ya bari, ya kholik. Yang menciptakan, yang membentuk dan yang memelihara adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada kawan kita yang belum ada anak, gelak-gelak ngamalan Asmaul Husna gani. Mudah-mudahan kecam anak. Tapi syarat anak ada laki. Kalau ya jende tak mempan. Baiklah para pejabat, mulai dari kepala desa, kadus dan Pak RT yang saya hormati, Bapak Haji, Ibu Hajah, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan, Bapak-bapak, Ibu-ibu hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah kita dapat hadir di tempat ini guna menyaksikan pernikahan kedua mempelai ini. Kemarin tempoh hari di sebelah besan aku yang ceramah nih. Nah maksud aku sehari ini Ustaz Tiko be. Rupanya dijebak nah sehari ini. Nah kalau ia tadi bahas masalah dua laki bini. Kalau lah nikah tadi mulai ada mertua. Kita nak baik-baik dengan mertua, jangan dibedan antara orang tua dewek dengan mertua. Banyak yang beda-bedan, orang tua dewek datang dibelian jeruk, di tengah hiburin, di masaan gulai toman, giliran mertua datang di tengah terong. Pagi mertua datang di gorengan terong, malam datang pula di rebusan terong, pagi nak besok datang pula di masaan terong pula, di